Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar di kelas 3 SD atau MI semester 1. Pelajaran kedua, asyiknya bisa membaca Al-Quran. Sub pembelajaran 3. Pesan surah An-Nasr. Sebelum belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu, berikanlah kepadaku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik mampu menyebutkan arti surat An-Nasr dengan benar. 2. Peserta didik mampu menjelaskan pokok-pokok isi surat An-Nasr dengan benar. 3. Peserta didik mampu menunjukkan pokok-pokok isi surat An-Nasr dengan benar. 4. Peserta didik mampu membiasakan menerapkan isi pesan surat An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Tahukah kamu isi pesan surat An-Nasr? Nama surat An-Nasr diambil dari kata ayat pertama. Iza ja'a nasru. Nah, jadi surat An-Nasr ini diambil dari kata ayat pertama surat An-Nasr. Surat An-Nasr. An-Nasr artinya pertolongan. Surat An-Nasr dalam Al-Quran, urutan dalam Al-Quran ke-110. Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Tergolong surat Madaniyah atau surat Madinah. Karena surat ini turun di waktu Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Arti dari surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Arti ayat pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Arti ayat kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, yaitu agama Islam. Arti ayat ketiga, maka bertasbihlah dengan Tuhanmu dengan memohon ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha menerima taubat. Isi pokok atau pesan surat An-Nasr. Pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Pesan, isi pokok pesan surat An-Nasr kedua,
perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, pada zaman Nabi Muhammad SAW berdakwah, Nabi banyak mendapatkan perlawanan. Para pengikut Nabi banyak yang diusir, diperangi, bahkan dibunuh. Waktu itu jumlah orang kafir lebih banyak dibandingkan orang-orang Islam yang sudah beriman. Tetapi meskipun dengan jumlah orang Islam sedikit, pengikut Nabi Muhammad SAW tetap tegar. Nabi menenangkan hati pengikutnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada orang-orang Islam. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang Islam, pengikut Nabi, takut dan gentar menghadap perlawanan, tekanan, atau intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Setiap menjalankan sholat, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya selalu berdoa kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong mereka dalam berdakwah. Terbukti dalam beberapa peristiwa. Ketika Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya, orang Islam terdesak, diperangi, meskipun sedikit jumlah orang yang beriman di kala itu, tetapi kemenangan di pihak umat Islam. Contohnya, waktu Perang Badar, tentara Rasulullah SAW, umat Islam, hanya 1.000 orang. Sementara tentara orang kafir Quraisy sebanyak 3.000 orang. Meskipun sedikit jumlah tentara orang Islam di kala itu, tetapi kemenangan tetap diraih umat Islam. Kenapa? Karena atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan para malaikat-malaikatnya ke bumi yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ada 2 hal pesan surat An-Nasr atau An-Nasr setelah peristiwa pertolongan Allah turun dan orang Islam memperoleh kemenangan. Pertama, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Dan sikap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sikap orang Islam yang saling menghargai dan cinta damai. Karena inilah mereka berbondong-bondong masuk Islam. Karena melihat pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang Islam di kala itu. Dan mereka masuk Islam atas hidayah dari Allah dan juga karena sikap santun dari Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Yang kedua, orang-orang Islam membaca tasbih. Subhanallah, Maha Suci Allah karena kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beristighfar,
meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca tasbih subhanallah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Islam setelah memperoleh kemenangan. Karena kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita juga pernah meraih sesuatu kemenangan setelah kita berusaha. Contohnya, juara kelas. Atas usaha kita belajar dan belajar sehingga kita menjadi juara 1 di kelas. Mungkin juga kita pemenang dalam suatu perlombaan. Kita meraih medali dan hadiah. Ini adalah contoh kemenangan yang kita raih atas usaha kita. Nah, setelah memahami isi pesan surat An-Nasr atau An-Nasr, ada 2 sikap yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Sikapku setelah memahami sikap isi pesan surat An-Nasr. Pertama, sebelum memulai sesuatu pekerjaan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya dan kita bisa meraih kemenangan seperti digambar. Jadi, sikap kita setelah memahami isi pesan surat An-Nasr yang pertama adalah sebelum memulai pekerjaan, berdoalah, bermohonlah kepada Allah agar Allah memberikan pertolongannya kepada kita dan kita bisa meraih kemenangan. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sikap kedua setelah memahami isi pesan surat An-Nasr ini, setelah mendapatkan kemenangan itu, kita harus memuji Allah dengan membaca tasbih subhanallah atau alhamdulillah atau astaghfirullah. Karena semua yang kita raih adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti digambar, setiap kita meraih sesuatu kemenangan, apakah itu juara kelas, ataukah itu meraih piala, suatu perlombaan yang kita raih, maka ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah, atau alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lalu beristighfar, astaghfirullahalazim, memohon ampun. Jangan sampai kita larut dan sombong terhadap kemenangan, keberhasilan. Karena apa? Karena salah satu sifat manusia itu adalah lupa ketika dia mendapatkan sebuah kemenangan, mendapatkan sebuah kebahagiaan. Dia sering menganggap bahwa kebahagiaannya, kemenangannya, keberhasilannya atas usahanya sendiri. Tidak, anakku. Tetapi kemenangan, keberhasilan yang kita raih itu adalah usaha kita dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada setiap pekerjaan kita itu yang mutlak hanya kita, tetapi ada campur tangan dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap orang yang beriman itu adalah ketika meraih sebuah kemenangan, meraih sebuah prestasi, meraih sebuah kejuaraan atau perlombaan, tidak membuatnya menjadi lupa diri atau sombong, tetapi menjadikan dia bertambah kebaikannya kepada orang lain dan selalu
meminta pertolongan dari Allah, selalu memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Inilah sikap seorang mukmin, sikap orang-orang Islam setelah memahami isi pesan surat An-Nasr ini, agar dapat dijadikan kebiasaan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua selalu setiap mendapatkan kemenangan, setiap meraih kemenangan, setiap meraih kejuaraan, setiap meraih prestasi, kita jangan lupa memuji Allah, membaca subhanallah atau alhamdulillah atau astaghfirullahalazim, agar supaya kita tidak lupa dengan prestasi kemenangan yang kita raih itu, bahwa di balik kemenangan, di balik kejuaraan yang kita raih, di balik prestasi yang kita raih adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan dari surat An-Nasr dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tugas siswa, salinlah soal latihan di bawah ini dalam buku catatan agamamu. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Kumpulkan tugasmu tersebut sesuai dengan perintah gurumu untuk dinilai. 1. Surat An-Nasr atau An-Nasru adalah surat yang ke ... dalam Al-Quran. 2. Surat An-Nasr artinya ... 3. Surat An-Nasr terdiri dari atas ... ayat. 4. Ketika memperoleh kemenangan atau juara kelas, kita membaca ... 5. Agama Islam akan mendapatkan ... Jawablah pertanyaan ini dengan singkat dan benar, dan kumpulkan sesuai dengan perintah dari gurumu. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, berdoalah sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, agar Allah memberikan pertolongannya dan kita bisa meraih kemenangan. Dan bacalah ketika meraih sesuatu kemenangan, kejuaraan itu, dengan membaca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, astaghfirullahalazim, aku mohon ampun jikalau ada sifat sombong di dalam jiwa kita. Inilah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.